Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Amelia dengan NPM 101200033. Saya Wulansari NPM 101120061. Saya Kolan Karima dengan NPM 10120025. Saya Syifa Mujahidah Alawiyah dengan NPM 10120055. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang tipe-tipe konsumen. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke videonya. Pengertian konsumen. Pengertian konsumen menurut Philip Kotler tahun 2000 dalam bukunya Principles of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Sedangkan dalam pasal 1 angka 2 UU PK, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pada intinya, pengertian dari konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa memperdagangkannya kembali. Selanjutnya, pengertian perilaku konsumen. Nah, menurut Chipman dan Canuck pada tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Nah, kemudian juga ada menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. 7. Tipe konsumen dan cara melayaninya. 1. Tipe konsumen baru. Tipe ini adalah konsumen yang pertama kali mencoba pelayanan di tempat Anda. Tipe ini akan sangat penasaran dengan produk-produk yang disediakan. Maklum saja mereka belum paham soal produk dan apapun tentang bisnis Anda. Makanya, untuk melayani tipe ini perlu dilakukan saat memberikan informasi sesuai apa yang mereka inginkan. Kemudian, manfaatkan kesempatan untuk menjadikannya konsumen setia di masa depan. Tentunya dengan attitude, fast response, dan kualitas pelayanan terbaik, sehingga calon konsumen tersebut mau bertransaksi dan puas dengan produk yang sudah dibeli. Ada banyak jenis pelanggan dan contohnya yang masuk ke kategori baru ini, sehingga Anda perlu paham dan membaca karakter mereka sebelum melayani secara detail. 2. Tipe konsumen hemat. Orang yang suka berhemat ketika akan berbelanja akan sangat memperhitungkan detail produk yang akan dibeli, mulai dari harga, ukuran, sampai manfaat yang akan didapatnya jika membeli produk tersebut. Tak salah jika saat melayaninya Anda harus mempersiapkan hitung-hitungan dan wawasan tentang produk yang akan dibeli. Agar bisa menjelaskan secara maksimal semua seluk-beluk produk terutama manfaatnya, hitung-hitungan yang dimaksud bukan sekedar harga produk, tapi bisa juga hitungan soal keamanannya. Kemudian beberapa produk yang akan dibutuhkan untuk pemakaian sebulan hingga setahun. Alhasil mereka bisa benar-benar yakin kalau produk itu adalah yang paling hemat versi mereka. Berikut ini adalah beberapa trik untuk menghadapi tipe konsumen yang hemat. Menjelaskan produk dengan detail sesuai kondisi. Sampaikan juga manfaat, kualitas, dan fungsi setiap produk. Jangan pernah berbohong terkait produk yang dijual. Siapkan data dan hitung-hitungan setiap produk dengan lengkap. Beritahu customer jika ada promo atau diskon. 3. Tipe konsumen pendiam. Kalau tipe dasar dari pelanggan yang tak banyak bicara, memang ibarat istilah talk less do more, di mana dia tidak akan banyak melakukan komunikasi. Namun lebih kepada menelah produk-produk yang akan dibelinya jika memang sesuai dengan kebutuhan. Tipe yang satu ini sebenarnya akan sangat menguntungkan sebab sebagai orang tertutup dia tidak akan mudah mempercayai orang baru. Tapi ketika sudah percaya maka dia akan menjadi loyal dan bisa melakukan banyak hal dengan orang tersebut. Berikut ini adalah trik untuk menghadapi tipe-tipe konsumen pendiam. Untuk menghadapi konsumen dengan karakter pendiam, Anda perlu menguasai cara komunikasi yang lebih agresif namun berkualitas. Mulailah dari menginformasikan hal-hal dasar tentang produk, sambil berusaha menjalin kedekatan emosional dengan pertanyaan umum tentang diri mereka. Walaupun terkadang omongan Anda tidak terlalu digubris, Anda harus bersabar dan cobalah untuk lebih banyak menginformasikan hal-hal terkait bisnis dan produk yang akan dibelinya.
Mungkin memang mereka menanggapi, tapi pemahaman mereka akan bertambah lewat informasi Anda. Saat terdapat informasi yang mereka butuhkan, tak menutup kemungkinan mereka akan membeli produk yang ditawarkan. Tipe konsumen yang keempat yaitu ada tipe konsumen arogan. Beda lagi dengan tipe arogan, di mana mereka akan selalu merasa paling tahu tentang banyak hal, sehingga ketika adu argumen dengan orang lain, dia akan terus memposisikan diri sebagai orang yang tak mau kalah. Bahkan ketika ingin membeli suatu produk, mereka cenderung akan merasa produk pilihan mereka adalah yang terbaik tanpa harus bertanya kepada pelayan atau customer service. Nah, berikut adalah cara menghadapi konsumen arogan yang bisa dicoba, seperti banyak bersabar dan jangan adu argumen dengan mereka. Upayakan untuk banyak memuji mereka dengan berbagai cara supaya konsumen tersebut menjadi lebih nyaman saat akan bertransaksi. Nah, kalian cukup memberikan brosur yang mereka minta, lalu jelaskan sesuai yang ditanyakan tanpa terlalu banyak melebih-lebihkan. Selain itu, biarkan mereka memahami sendiri brosur tersebut dan mereka akan bertanya lebih lanjut jika memang ada yang masih perlu dipertegas. Nah, kemudian juga yang kelima ada tipe konsumen cerewet. Tipe ini akan sangat bertolak belakang dengan karakter konsumen yang tidak banyak bicara. Mereka akan lebih banyak mendominasi pembicaraan, bahkan ketika Anda baru bertemu dengannya. Pembicaraan juga tak sebatas topik produk bisnis yang mau dibelinya, tapi bisa melebar kemana-mana sehingga terkesan berlebihan. Makanya akan butuh trik khusus jika harus melayani konsumen tipe ini. Beberapa cara gitu untuk melayani pelanggan yang cerewet, bisa ya menjadi pendengar yang baik misalkan. Kemudian juga biarkan mereka berbicara sampai puas dan sebaiknya jangan memotong pembicaraannya. Jika menurut kalian pembicaraan sudah agak keluar jalur begitu, maka usahakan untuk mengarahkan kepada produk dan mulailah berpromosi. Mintalah izin ketika kalian ingin memotong pembicaraan dengan nada yang sopan. Contohnya, apakah saya boleh berbicara sekarang? Nah, seperti itu. Biasanya mereka akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk menjelaskan beberapa hal. Nah, kemudian ketika kalian mendapat giliran berbicara, maka upayakan menjelaskan semua hal yang memang berkaitan dengan kemungkinan transaksi dengan konsumen ini. Tapi berikan mereka ruang menginstruksi jika terdapat hal yang ingin ditanyakan. Intinya, konsumen seperti ini sangat suka didengarkan dan mendapatkan informasi sedetail mungkin tentang apapun. Ketika mereka puas dengan pelayanan dan komunikasi bersama kita, maka dia tidak akan segan gitu melakukan transaksi dalam jumlah yang banyak. 6. Tipe konsumen pembanding. Menghadapi konsumen dengan karakter ini memang membutuhkan wawasan yang tidak sekedar berkutat pada produk bisnis, tapi juga produk kompetitor. Konsumen tipe ini memiliki kepiawaian membandingkan dua produk sejenis dari produsen berbeda. Kalau Anda tidak paham keunggulan produk sendiri, bisa-bisa Anda malah akan menghancurkan kesempatan promosi produk pada mereka. Alasannya, tidak ada celah untuk membanggakan produk sendiri akibat pernyataan si pembanding ini. Nah, cara menghadapi tipe pembeli yang suka membandingkan adalah, jika tak ingin kalah diskusi dengannya, pastikan Anda paham produk sendiri dan kompetitor. Pahami setiap informasi dan pertanyaan yang dilontarkannya sebelum menjawab. Jangan membawa emosi. Jika rasanya akan sulit untuk berinteraksi hingga tuntas dan berujung transaksi, jangan segan untuk mengajak serta senior Anda agar menjelaskan yang diberikan tentang produk dan keunggulan bisa lebih maksimal. 7. Tipe konsumen sombong. Kalau Anda bertemu dengan konsumen tipe ini, mungkin akan banyak drama yang perlu dilakukan supaya mereka selalu merasa benar. Biasanya konsumen sombong sudah terlihat dari cara bicara dan bagaimana mereka membanggakan diri sendiri di depan orang lain. Cara menghadapi konsumen yang sombong adalah sebagai berikut. Biarkan konsumen berbicara sesuka hati, tetap tenang dan jangan terbawa emosi supaya Anda memiliki kredit positif di mata mereka. Berikan kesan seakan-akan Anda menyetujui semua pendapatnya. Pujilah sesuatu yang konsumen miliki dan banggakan. Jika dia menyombongkan kemewahan, segera lakukan rayuan dan suguhkan produk Anda. Andai dia memang benar kaya, dia akan jadi malu jika tidak sanggup membeli produk yang Anda tawarkan. Berbekal informasi yang akurat tentang tipe konsumen di atas, Anda akan lebih mudah mendapatkan kesempatan untuk melayani konsumen dengan orientasi penjualan, di mana Anda sudah mengantongi trik berbagai supaya mereka
luluh dan membeli produk yang ditawarkan. Itulah tipe-tipe pelanggan yang akan Anda hadapi dan cara menghadapinya. Meskipun tidak semuanya mudah dihadapi, Anda harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menghadapinya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.